Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, karena Kau telah bersama dengan kami pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama mengerti firman-Mu Tuhan. Dan Surah Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari 1 Tawari 22 ayat 14 sampai 19. Demikian bunyinya. Lihatlah, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Kamu dan batu pun telah kusediakan, tetapi hendaklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai banyak sekali pekerja, baik pemotong-pemotong batu, tukang-tukang batu dan kayu, maupun orang-orang yang terampil dalam segala jenis pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terbilang banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan menyertai engkau. Lalu Daud memberi perintah kepada semua pembesar Israel itu untuk membantu Salomo putranya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan ketentraman kepadamu di segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perlengkapan kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sering memperhatikan kehidupan manusia di zaman sekarang. Bapak-bapak mungkin tahu bahwa zaman sekarang ini sesuatu kenyataan yang sangat menarik. Sekalipun kejadian sekarang ini juga menyedihkan, di mana manusia hari ini hidup dalam dunia yang sangat maju. Teknologi berkembang dengan luar biasa. Dalam beberapa detik saja, seseorang dapat mengirim pesan ke orang lain di belahan dunia yang berbeda. Dulu sangat berbeda. Kalau kita dulu kirim surat, pasti sangat lama. Pakai wesel segala macam. Dan sekarang dalam hitungan detik, tidak sampai dalam hitungan detik, informasi ke luar negeri kemanapun sudah langsung terbaca. Informasi dari seluruh dunia dapat diakses hanya melalui layar kecil yang ada di tangan kita. Banyak orang memiliki kesempatan pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mapan, rumah yang nyaman, bahkan berbagai fasilitas hidup yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Namun di balik semua itu, saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang terus muncul dalam hati banyak orang. Mengapa manusia tetap merasa kosong? Itulah selalu dipertanyakan. Banyak orang memiliki segalanya secara lahiriah, tetapi di dalam hatinya ada kekosongan yang tidak dapat dijelaskan. Ada orang yang memiliki kekayaan, tapi tidak memiliki damai sejahtera. Ada orang yang memiliki popularitas dan pengaruh, tapi hatinya penuh kegelisahan. Ada orang yang memiliki keluarga yang baik dan kehidupan yang terlihat sempurna dari luar, tapi di dalam dirinya ada kerinduan yang tidak pernah terpuaskan. Fenomena ini, saudara-saudara, sebenarnya bukan sesuatu yang baru.
Sejak dahulu, manusia sudah mengalami pergumulan yang sama. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebuah kerinduan yang sangat dalam di dalam hatinya, yaitu kerinduan untuk berelasi dengan Tuhan. Ketika hubungan itu terputus karena dosa, manusia terus mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi tidak ada sesuatu di dunia ini yang benar-benar mampu menggantikan Tuhan di dalam hati manusia. Kenapa, saudara-saudara? Karena banyak orang mencoba mencari kepuasan hidup melalui berbagai hal. Ada yang mencarinya melalui keberhasilan karir, ada yang mencarinya melalui kekayaan, ada yang mencarinya melalui kesenangan, melalui hiburan atau pencapaian pribadi. Namun setelah semua itu dicapai, seringkali orang justru menyadari bahwa semua itu tidak memberikan kepuasan yang sejati. Saudara-saudara, seorang teolog besar dalam sejarah gereja yang bernama Santo Agustinus pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat terkenal yang menggambarkan kondisi manusia dengan sangat tepat. Ia berkata, "Hati kami gelisah sampai menemukan istirahat di dalam Engkau." Kalimat ini mengungkapkan sebuah kebenaran rohani yang sangat mendalam. Hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang sampai ia kembali kepada manusia, sampai ia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita melihat sejarah manusia, kita akan menemukan bahwa pencarian manusia akan Tuhan adalah sesuatu yang terus terjadi dari generasi ke generasi. Dalam berbagai budaya dan peradaban, manusia selalu mencoba memahami siapa Tuhan dan bagaimana mereka dapat berhubungan dengannya. Namun Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Alkitab tidak hanya menceritakan tentang manusia yang mencari Tuhan, tetapi juga tentang Tuhan yang mencari manusia. Sejak awal Alkitab kita melihat bahwa Tuhan mencari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, mereka berbunyi karena takut kepada Tuhan. Mereka bersembunyi karena takut kepada Tuhan. Tetapi Tuhan datang kepada mereka dan berkata, "Di manakah engkau?" Pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan tentang lokasi. Pertanyaan itu adalah panggilan kasih dari Tuhan kepada manusia yang telah menjauh darinya. Sepanjang sejarah Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan terus memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Tuhan mengutus para nabi untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka bahwa hidup yang diberkati hanya dapat ditemukan ketika mereka mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu panggilan yang sangat kuat tentang hal ini terdapat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu tadi 1 Tawarik 22 ayat 14-19. Dalam bagian ini kita menemukan sebuah momen yang sangat penting dalam kehidupan Raja Daud. Daud adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Israel. Hidupnya penuh dengan pengalaman yang luar biasa. Ia pernah menjadi seorang gembala yang sederhana yang menjaga domba ayahnya di padang. Ia pernah menjadi seorang pemuda yang berani menghadapi raksasa Goliat ketika seluruh tentara Israel takut. Ia pernah menjadi seorang pelarian yang harus bersembunyi di padang gurun karena dikejar oleh Raja Saul. Dan akhirnya ia menjadi raja yang memimpin bangsa Israel mencapai masa kejayaan. Namun di tengah semua keberhasilan saudara-saudara, Daud memiliki satu kerinduan yang sangat besar di dalam hatinya. Ia ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan, sebuah bait Allah yang megah sebagai tempat
penyembahan umat Israel. Tapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Tuhan menyatakan bahwa bukan Daud yang akan membangun bait Allah itu. Tugas itu akan diberikan kepada anaknya, yaitu Salomo. Yang menarik, saudara-saudara, adalah bagaimana Daud merespon keputusan Tuhan tersebut. Ia tidak menjadi kecewa atau pahit. Sebaliknya, ia justru mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar Salomo dapat membangun bait Allah itu dengan baik. Daud mengumpulkan emas, perak, tembaga, besi dan kayu, dan batu dalam jumlah yang sangat besar. Ia juga menyiapkan para pekerja dan para pengrajin yang akan terlibat dalam pembangunan itu. Saudara-saudara, namun di tengah semua persiapan material itu, saudara-saudara, Daud menyampaikan sebuah pesan yang jauh lebih penting daripada semua emas dan perak yang ia kumpulkan. Ia berkata kepada Salomo dan kepada para pemimpin Israel, "Sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu." Perhatikan, saudara-saudara, bahwa Daud tidak hanya berbicara tentang pembangunan bait Allah sebagai sebuah proyek fisik. Ia menekankan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu sikap hati manusia di hadapan Tuhan. Daud mengerti bahwa sebuah bangunan yang megah tidak ada artinya jika hati umat Tuhan tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Penyembahan yang sejati tidak dimulai dari bangunan, tidak mulai dari ritual, atau dari aktivitas keagamaan. Penyembahan yang sejati dimulai dari hati yang diarahkan kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, pesan Daud kepada Salomo dan kepada para pemimpin Israel sebenarnya adalah sebuah panggilan rohani yang sangat mendalam. Ia mengingatkan mereka bahwa sebelum mereka membangun rumah bagi Tuhan, mereka harus terlebih dahulu mengarahkan hati dan jiwa mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan ini sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Kita hidup di zaman di mana orang dapat sangat aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang dapat menghadiri ibadah, melayani di gereja, bahkan terlibat dalam berbagai aktivitas rohani. Tapi jika hati mereka tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan, semua aktivitas itu dapat kehilangan maknanya. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Kemana sebenarnya arah hati kita? Apakah hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ataukah hati kita lebih sibuk mengejar hal-hal lain dalam kehidupan ini? Firman Tuhan melalui Daud mengingatkan kita bahwa hidup yang diberkati dimulai ketika hati manusia diarahkan kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang akan kita renungkan bersama dalam firman Tuhan hari ini. Apa artinya mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan? Dan bagaimana panggilan ini mengubah kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada masa sekarang? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk membahas Alkitab hari ini, firman hari ini, ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah makna mencari Tuhan dalam kitab Tawarik ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Daud berkata kepada Salomo dan para pemimpin Israel, dikatakan demikian, sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Ia tidak sedang menggunakan kata-kata yang ringan atau sekedar ungkapan religius. Dalam kitab Tawarik ini, istilah mencari Tuhan memiliki makna teologis yang sangat dalam dan menjadi salah satu tema utama yang menjelaskan perjalanan rohani bangsa Israel. Kalau kita baca ini, saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk mencari adalah
daras, yang berarti mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan kerinduan, bahkan mencari dengan tekad yang kuat untuk menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kata ini tidak menggambarkan pencarian yang biasa atau setengah hati. Kata ini menggambarkan seseorang yang benar-benar mengarahkan seluruh hidupnya untuk menemukan Tuhan. Kitab Tawari berkali-kali menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan bangsa Israel sangat berkaitan dengan apakah mereka mencari Tuhan atau meninggalkannya. Raja-raja yang mencari Tuhan mengalami berkat, mengalami kedamaian, dan juga mengalami kemenangan. Sebaliknya, saudara-saudara, raja-raja yang meninggalkan Tuhan membawa bangsa itu kepada kekacauan, membawa bangsa itu kepada konflik, dan akhirnya kehancuran. Contoh, saudara-saudara, ketika Raja Asa mengarahkan bangsa Israel untuk mencari Tuhan, Alkitab mencatat bahwa mereka mengalami damai di negeri mereka. Sebaliknya, ketika raja-raja berikutnya mulai berpaling kepada berhala dan tidak lagi mencari Tuhan, keadaan bangsa itu mulai memburuk. Saudara-saudara, melalui cara ini, penulis kitab Tawari ingin menyampaikan sebuah pesan teologis yang sangat jelas kepada kita, khususnya kepada komunitas Israel yang hidup setelah pembuangan di Babel. Mereka telah kehilangan kerajaan, kehilangan kekuasaan politik, dan harus membangun kembali kehidupan mereka sebagai umat Allah. Dalam situasi ini, saudara-saudara, kitab Tawari ini mengingatkan mereka bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh kekuatan politik dan ekonomi, tapi oleh satu hal yang paling mendasar. Apakah mereka mencari Tuhan? Di sini, saudara-saudara, ketika Daud memberikan pesan ini kepada Salomo, ia sebenarnya sedang menanamkan prinsip yang akan menentukan masa depan bangsa Israel. Ia tahu bahwa pembangunan bait Allah tidak akan berarti apa-apa jika hati umat tidak benar-benar mencari Tuhan. Bait Allah bisa dibangun dengan emas dan batu yang indah, tapi penyembahan yang sejati hanya dapat lahir dari hati yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Prinsip ini berlaku bagi kehidupan orang percaya pada masa sekarang. Gereja dapat memiliki bangunan yang besar, program yang banyak, dan aktivitas yang ramai. Tapi jika hati umat tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, semua itu dapat kehilangan makna rohaninya. Karena itu, saudara-saudara, pesan Daud hari ini tetap relevan bagi kita hari ini. Tuhan tidak pertama-tama mencari aktivitas kita, tetapi Tuhan mencari hati kita. Yang kedua adalah mengapa hati manusia sering menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, jika mencari Tuhan adalah panggilan yang begitu penting, maka muncul sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa manusia justru sering menjauh dari Tuhan? Alkitab menjelaskan bahwa akar dari masalah ini adalah dosa. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Hal yang sangat menarik adalah bahwa setelah Adam dan Hawa berdosa, reaksi mereka pertama adalah bersembunyi dari Tuhan. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting tentang kondisi manusia yang berdosa. Dosa tidak hanya membuat manusia melakukan kesalahan. Dosa juga membuat manusia menjauh dari Tuhan. Sejak saat itu, saudara-saudara, kecenderungan hati manusia adalah mencari kepuasan hidup di luar Tuhan. Manusia mencoba mengisi kekosongan rohaninya dengan berbagai hal di dunia ini. Ada yang mencarinya melalui kekayaan, ada yang mencarinya melalui kekuasaan, dan ada yang mencarinya melalui kesenangan atau pencapaian pribadi. Namun, saudara-saudara, masalahnya adalah bahwa
Tidak ada satupun dari hal-hal tersebut yang dapat benar-benar menggantikan Tuhan dalam hidup manusia. Pengkhotbah dalam Perjanjian Lama pernah mencoba memahami realitas ini. Ia melihat orang bekerja keras mengejar kekayaan, kesuksesan, dan kenikmatan hidup. Tapi setelah mengamati semuanya, ia menyimpulkan bahwa semuanya itu seperti mengejar angin. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Ketika hubungan itu tidak ada, segala sesuatu yang lain tidak dapat memberikan kepuasan yang sejati. Dalam kehidupan modern, kita melihat hal ini dengan sangat jelas. Banyak orang yang memiliki kesuksesan luar biasa secara lahiriah, tapi hidup mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Ada orang yang memiliki kekayaan besar, tapi tidak memiliki damai sejahtera. Ada orang yang terkenal dan dikagumi banyak orang, tapi hidupnya penuh dengan kesepian. Hal ini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa hati manusia sebenarnya sedang mencari sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang dapat diberikan oleh dunia ini. Masalahnya bukan karena manusia tidak mencari, justru manusia terus mencari. Masalahnya adalah manusia sering mencari di tempat yang salah. Yang ketiga, saudara-saudara, yang kita pelajari dari nas ini adalah bagaimana mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan hari ini. Saudara-saudara, jika demikian, bagaimana kita dapat mengarahkan hati dan pikiran kita atau jiwa kita untuk benar-benar mencari Tuhan? Di sini, saudara-saudara, pesan Daud dalam teks ini memberikan prinsip yang sangat penting. Ia berkata bahwa pencarian Tuhan harus melibatkan hati dan jiwa. Ini berarti bahwa mencari Tuhan bukan hanya soal aktivitas luar, tetapi soal arah hidup yang paling dalam. Ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Adalah pertama, mencari Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Banyak orang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tapi dalam praktiknya Tuhan sering ditempatkan di posisi terakhir setelah semua hal lain dalam hidup mereka. Ketika hidup dipenuhi dengan kesibukan pekerjaan, ambisi pribadi, dan berbagai tuntutan dunia, hubungan dengan Tuhan sering menjadi sesuatu yang diabaikan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan rohani yang sejati dimulai ketika seseorang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Yang kedua adalah mencari Tuhan berarti membangun relasi yang nyata dengan Tuhan. Relasi itu tidak dapat dibangun hanya melalui kebiasaan religius yang kosong. Relasi ini tumbuh melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, dan melalui kehidupan yang terus-menerus diarahkan kepada kehendak Tuhan. Ketika seseorang benar-benar mencari Tuhan, ia tidak hanya ingin mengetahui tentang Tuhan, tetapi ia ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Yang ketiga adalah mencari Tuhan juga berarti hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam kitab Tawar ini, mencari Tuhan selalu berkaitan dengan kehidupan yang setia kepada perintah Tuhan. Mencari Tuhan bukan hanya soal pengalaman rohani, tapi juga adalah soal bagaimana seseorang menjalani kehidupannya setiap hari. Dan yang keempat adalah Yesus Kristus sebagai penggenapan pencarian manusia akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang sejarah manusia selalu mencari Tuhan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa pada akhirnya manusia tidak dapat menemukan Tuhan hanya melalui usahanya sendiri. Inilah kabar baik dari Injil. Ketika manusia tidak mampu mencari Tuhan, Tuhan sendiri datang kepada manusia. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai perwujudan
kasih Allah bagi manusia yang berdosa. Ia hidup di tengah dunia ini, mengajar tentang kerajaan Allah, dan akhirnya memberikan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi kita manusia untuk kembali kepada Allah. Jika dalam perjanjian lama, umat Israel mencari Tuhan melalui bait Allah. Namun dalam perjanjian baru, kita menemukan bahwa Yesus sendiri adalah tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Melalui Yesus, manusia tidak lagi mencari Tuhan yang jauh, tetapi dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita membaca panggilan Daud untuk mengarahkan hati dan jiwa kepada Tuhan, kita memahami bahwa panggilan ini mencapai kepenuhannya dalam Yesus Kristus. Yesus adalah jawaban bagi kerinduan terdalam bagi hati manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita sampai pada sebuah pertanyaan yang sangat pribadi dan sangat mendalam. Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada orang lain. Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada gereja secara umum. Pertanyaan ini ditujukan kepada setiap hati yang ada pada saat ini. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat menentukan arah hidup kita, yaitu apakah hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saudara-saudara, Daud menjelang akhir hidupnya berdiri di hadapan Salomo dan para pemimpin Israel dan berkata, "Sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu." Perhatikanlah kata-kata sekarang. Daud tidak berkata suatu hari nanti. Daud juga tidak berkata ketika hidup sudah tenang. Daud juga tidak berkata ketika semua masalah sudah selesai. Tapi Daud berkata sekarang. Karena kesempatan untuk kembali kepada Tuhan selalu dimulai hari ini. Saudara-saudara, ada banyak orang yang menunda-nunda hubungannya dengan Tuhan. Mereka berkata, nanti kalau saya sudah lebih tua. Nanti kalau hidup saya sudah lebih stabil. Nanti kalau saya sudah lebih siap. Tapi Alkitab selalu berbicara dengan bahasa yang berbeda. Firman Tuhan selalu berkata, hari ini, sekarang. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan seseorang yang berjalan sangat jauh di padang gurun, matahari sangat terik, tubuhnya lelah, ia sangat haus, ia mencari air ke sana kemari, tapi tidak menemukannya. Lalu seseorang datang kepadanya dan berkata, di sana ada sumur air yang hidup, datanglah dan minumlah. Orang itu memiliki dua pilihan. Ia dapat tetap berjalan sendiri, mencoba air dengan caranya sendiri. Atau ia dapat datang kepada sumber air itu. Yesus pernah berkata, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itulah undangan Tuhan bagi kita manusia. Karena sebenarnya hati manusia sedang haus akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada orang yang berkata dalam hatinya, saya belum siap datang kepada Tuhan. Hidup saya masih terlalu banyak kesalahan. Tapi kabar baik Injil hari ini adalah Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk datang kepadanya. Yesus tidak datang untuk orang yang merasa benar. Namun Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk orang yang hatinya terluka. Yesus datang untuk orang yang hidupnya berantakan. Yesus datang untuk orang yang merasa jauh dari Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itulah undangan kasih dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada seseorang yang ada dalam menonton ini, yang selama ini merasa jauh dari Tuhan. Mungkin juga saudara-saudara pernah mengenal Tuhan, tapi perlahan-lahan hati saudara-saudara menjauh.
kesibukan hidup, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau berbagai hal membuat hubungan saudara-saudara dengan Tuhan menjadi dingin. Hari ini, Tuhan memanggil saudara-saudara kembali. Bukan dengan suara yang keras, tapi dengan suara kasih yang lembut. Anakku, kembalilah kepadaku. Saudara-saudara, mungkin juga ada seseorang yang menonton video ini yang selama ini hidup tanpa benar-benar mengenal Tuhan. Atau juga saudara-saudara mungkin percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi saudara-saudara belum pernah memiliki hubungan pribadi dengannya. Hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Dan Alkitab berkata, barang siapa mencari Tuhan dengan segenap hati, ia akan menemukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang sejarah gereja ada banyak orang yang hidupnya berubah karena satu keputusan yang sederhana. Mereka memutuskan untuk mencari Tuhan. Seorang pemuda bernama Agustinus hidup dalam dosa selama bertahun-tahun. Namun suatu hari ia mendengar firman Tuhan dan hidupnya berubah. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah gereja. Juga ada seorang pemuda lain yang bernama John Newton, hidup sebagai pedagang budak yang keras hati. Namun ketika ia berjumpa dengan kasih Tuhan, hidupnya berubah total. Ia kemudian menulis lagu yang terkenal, Amazing Grace. Perubahan besar dalam hidup mereka dimulai dari satu keputusan, yaitu mereka kembali mencari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Mungkin saudara-saudara tidak tahu bagaimana masa depan saudara-saudara. Mungkin juga hidup saudara-saudara penuh dengan pergumulan. Mungkin juga saudara-saudara merasa lelah dengan kehidupan. Tapi ada satu hal yang pasti. Jika hati saudara-saudara kembali mencari Tuhan, hidup saudara-saudara tidak akan pernah sama lagi. Karena Tuhan selalu menyambut orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hari ini saudara-saudara merasa Tuhan sedang berbicara kepada hati saudara-saudara, jika saudara-saudara ingin memperbaharui hubungan saudara-saudara dengan Tuhan, jika saudara-saudara ingin kembali mencari Tuhan dengan segenap hati, dan jika saudara-saudara ingin menyerahkan hidup saudara-saudara kepada Yesus untuk pertama kalinya, saya ingin mengundang saudara-saudara untuk berdoa bersama. Mata tutup dan kita harus sejenak. Marilah kita berdoa. Doakanlah demikian. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku menyadari bahwa hatiku sering menjauh darimu. Aku sering mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Tapi hari ini aku ingin kembali kepadamu. Ampuni dosa-dosaku. Pulihkan aku. Pulihkan hidupku. Arahkan hatiku untuk mencari Engkau. Mulai hari ini aku ingin hidup bersamamu. Pimpinlah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Demikianlah saudara-saudara berdoa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jika hari ini kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita berjalan sendiri. Karena Tuhan berjanji, jika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kiranya hari ini hidup kita benar-benar diarahkan kepada Tuhan. Dan ketika hati manusia mencari Tuhan, di sanalah kehidupan yang baru dimulai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami membuat hati dan pikiran kami mengarah kepada-Mu ya Tuhan, mencari Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, yang masih dalam pencarian. Ya Tuhan Allah Bapa, buat saudara-saudara kami juga yang dalam pencarian Tuhan, arahkan juga mereka Tuhan, supaya selalu dengan sungguh-sungguh mencari Engkau. Ya Tuhan Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.